Ya, hari ini materinya tentang table ya. Di dalam HTML, kalau kita mau menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom, maka kita gunakan table. Tag yang digunakan di dalam HTML apa? Isi. Terus table apa lagi? Table head. Ya, jadi kita boleh menggunakan t-head terlebih dahulu untuk bagian headernya, kemudian ditutup dengan t-head. Kemudian untuk bagian bodinya tambahkan t-body, ditutup dengan t-body. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah yang pertama tag table ya, ditutup dengan slash table. Itu bagian utamanya. Kemudian kita tahu tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Baris itu yang kemana, kolom itu yang kemana? Kolom itu horizontal atau vertikal? Horizontal. Baris itu yang vertikal. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, di dalam HTML, baris itu diwakili dengan TR. Ini untuk baris. Jadi kalau kita punya dua pasang TR, maka terdiri dari dua baris. Kalau kita memiliki 3 pasang TR, tag TR, berarti kita terdiri dari 3 baris. Table row singkatannya ya, table row TR. Kemudian yang kedua itu adalah TH. TH itu TH dan TD. Untuk bagian headernya kita gunakan TH untuk kolom. Sedangkan untuk bagian bodinya kita gunakan TD untuk kolom. Tabel header dan tabel data. Jadi misalkan di contoh tersebut kan ada nama, kemudian usia dan alamat ya. Dimasukkan ke dalam tag TH. Artinya ada berapa kolom? Ada berapa kolom? 3 kolom karena terdapat 3 pasang TH. Nah, di baris kedua itu isi datanya. John Doe 30, jalan contoh 123. Itu isi datanya. Terdiri dari berapa? 3 kolom juga. Ya, kan headernya 3 ya. Sebenarnya bisa saja nanti akan ada merge ya, penggabungan beberapa baris atau kolom. Ya, tag yang digunakan table diakhiri dengan slash table. Kemudian untuk membuat baris kita gunakan TR diakhiri dengan slash TR. Kemudian untuk membuat kolom bisa menggunakan TH maupun TD. Selanjutnya kita bisa memberi warna pada kolom yang kita buat. Oh, sebelum masuk ke situ, perhatikan table kemudian ada atribut border ya. Kalau bordernya dihapus, bentuknya kolom tapi tidak ada garisnya. Ya, maka kita perlu tambahkan border. Border itu nanti jadi ada garisnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi tambahkan border ya. Sebenarnya nanti kita bisa manipulasi lagi menggunakan CSS supaya tampilannya lebih cantik. Yang selanjutnya adalah table color. Pewarnaan pada table. Apa atribut yang digunakan untuk memberi warna? BG color. BG color ya. Kita bisa memberi warna pada satu kolom, satu baris maaf ya, dengan cara menambahkan atribut BG color pada TR, karena TR ini kan satu baris gitu ya. Maka kita tambahkan properti BG color pada TR-nya supaya kita bisa memberikan warna. Bisa dilihat di sebelah kanannya, karena BG color yang kita berikan warna red, maka warnanya berubah menjadi.
kita juga bisa memberikan warna pada bagian kolomnya dengan cara tambahkan atribut BG color juga, tapi pada elemen tag TD-nya. Bagaimana kalau semua TD mau warna biru? Nanti kita keluarkan saja menggunakan CSS internal atau eksternal. Ini contoh dulu. Paham? Kalau fontnya mau diganti putih gimana? Kan John Doe itu warnanya hitam ya. Backgroundnya biru, jadi tidak menonjol. Kalau mau ganti fontnya gimana? Tambahkan style, color, kemudian berarti menambahkan inline CSS. Ya, tambahkan style, kemudian style sama dengan propertinya apa? Color, kemudian warnanya misalkan white ya. Seperti itu. Inline CSS ini. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, kemudian ini yang berikutnya di dalam table HTML ada namanya penggabungan kolom, ada juga penggabungan baris. Call span digunakan untuk penggabungan kolom atau baris? Kolom. Ya. Kita bisa menggabungkan beberapa kolom menggunakan atribut call span pada elemen TH ataupun TD-nya. Ya. Kalau yang kita mau gabungkan adalah header, maka kita tambahkan call span pada bagian TH. Contohnya di sini kita punya TH nama, usia, dan alamat. Ya. Sedangkan TD-nya itu ada 4 kolom ya. Sedangkan TH-nya ada 3. Yang digabungkan yang mana? Ya, sebenarnya alamat itu terdiri dari dua kolom. Karena dituliskan call span 2, maka kita cukup tuliskan jadi TH-nya 3 saja. Karena TH yang ketiga ini penggabungan dari 3 dan 4. Pertanyaannya, kalau misalkan jalan contoh dan kota contoh mau digabung juga jadi gimana? Jadinya pada TD ketiga kita tambahkan atribut call span, kemudian sama dengan 2. Kemudian kita masukkan jalan contoh 1, 2, 3, kota contoh, kemudian langsung kita kasih penutup /TD. Kita hilangkan 1 TD-nya. Jadi nanti nama, usia, alamat sama-sama 3 kolom kalau mau digabungkan. Seperti itu. Paham ya? Next, row span. Row span digunakan untuk menggabungkan baris. Baris itu horizontal atau vertikal tadi? Vertikal. Kolom? Kolom kan ke samping. Baris? Vertikal. Tahu vertikal ya? Lihat di sini. Kita memiliki berapa baris? Ada berapa? Baris sebenarnya sebelum digabungkan semuanya berapa baris dan berapa kolom? 4 baris, 3 kolom. Yang digabungkan sel ke berapa? 1, kalau sel itu kolom dulu baru baris ya? Apa baris dulu baru kolom? Kalau di Excel itu baris itu sel itu baris dulu baru kolom penyebutannya atau kolom dulu baru baris? Yang ke samping itu A, B, C, D, E atau apa? A, berarti kolom dulu ya. Berarti yang digabungkan kalau kita jadikan sel nama itu A1. Ya, usia B1. Alamat
C1. Kemudian jondo itu terdiri dari dua sebenarnya, yaitu A2 dan A3. Usia juga sama, terdiri dari B2 dan B3. Jalan contoh 1, 2, 3. C1 dan C2 dan C3. Jane Smith A4, 25 B4. Jalan lain 789 C4. Yang digabungkan itu A2 dan A3, yaitu ada pada John Doe. Ya kan? Efeknya di mana? Bisa dilihat ketika kita tambahkan row span 2 pada TR ketiga, ini TR ke-1, ini TR kedua, ini TR ketiga. Ini ketiga. Kemudian ada berapa TR di situ? 4. Nama, usia, alamat 1 TR. Terus John Doe 3123 TR2. Jalan lain 456 TR3. Kemudian Jane Smith 25 jalan lain ada TR4. Kata tadi kan A1, A2, A3, A4. Berarti ada 4 baris. ABC 3 kolom. Nah, ketika kita tuliskan TD row span 2, dia akan mengambil TD berikutnya pada TR ketiga. Iya kan? Ya. Di sini harusnya ada TD nih. Ini diambil di atas. Pada TR ketiga harusnya ada TD, tapi sudah diambil di John Doe. Nah, yang diambil yang mana? Yang pertama. Kenapa? Karena TD-nya, row span-nya ada di TD pertama. Maka yang diambil itu yang pertama. Kemudian, fokus lagi ke TR2. TD row span 2 30 TD. Berarti ada TD kedua di TR ketiga yang diambil oleh TD kedua pada TR2. Makanya tidak dituliskan karena sudah diambil. Kemudian TD ketiga pada TR kedua itu jalan contoh 1, 2, 3. Pasangannya adalah jalan lain 4, 5, 6. Karena tidak ada row span tetap ada. Ya, seperti itu saja. Jadi kalau kita gunakan row span di TR sebelumnya, maka di TR selanjutnya TD-nya akan tertarik gitu ya, atau hilang. Seperti itu. Kemudian ada cell padding-nya. Cell padding fungsinya untuk cell padding itu fungsinya untuk mengatur jarak antara isi datanya dengan garis ya. Nanti kamu coba hapus cell paddingnya, dia akan rapat gitu dengan huruf. Jarak antara selnya ya. Isi datanya, kemudian ketika kita masukkan, kita tambahkan atribut cell padding, dia akan memberikan jarak. Ini cell padding. Latihan. Nah, latihan di sini ada properti width ya, lebar. Jadi kalau kita tidak tambahkan width pada style ini, namanya internal CSS. Internal CSS itu seperti apa? Internal CSS itu menambahkan style di dalam file itu ya, di dalam file yang sama. Itu namanya internal CSS. Kalau inline di tag tertentu gitu ya. Kalau tadi kan ada apa namanya? Style, kemudian color, kemudian white ya. Itu inline. Kenapa? Karena di TD-nya saja atau di TR-nya saja. Tapi kalau ini di filenya tapi di luar body gitu ya.
Apa yang mau dikasih style? Yang pertama adalah table, yang kemudian yang kedua adalah TH dan TD. Border collapse. Border collapse ini kalau kita tambahkan border saja, dia akan ada 2 garis ya. Iya kan? Bisa dilihat di contoh sebelumnya, itu ada 2 garis nih. Jadi garisnya agak tebal ya. Ya kan? Contoh sebelumnya itu garisnya agak tebal jadi 2 garis gitu ya. Tapi kalau kita tambahkan border collapse, dia nanti akan membentuk hanya 1 baris saja gitu. 1 garis saja gitu. Width 50%, artinya kolomnya tabelnya itu lebarnya setengah dari halaman. Kemudian bordernya menggunakan ketebalan 1 px. Kemudian garis tanpa putus-putus, warnanya hitam. Paddingnya 8 px, jaraknya 8 px. Kemudian perataan teksnya, teks align-nya center.